Ibu, sebenarnya saya ada kegelisahan, Anda ada kegelisahan. Semua yang hadir saat ini, Anda punya kegelisahan. Ya nggak? Karena memang gelisah itu bagian yang inherent dalam diri kita. Pernah mungkin Anda terpikir, kalau saya sudah meninggal, anak-anak masih berdamai enggak ya gitu. Mereka itu saling menolong enggak ya gitu. Itu kan bagian dari kekhawatiran. Ya enggak? Begitu. Jadi saya ingin dudukan dulu persoalannya. Kekhawatiran, kegelisahan dalam batas tertentu itu manusiawi. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 9 ada ayat tentang kegelisahan mengenai diri kita dan keturunan kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kalian merasa gelisah, khawatir, ya. Kalau kalian meninggalkan generasi lemah. Jadi kita harus khawatir, kesolehan anak-anak kita gimana ya? Kalau udah berumah tangga, apa berubah atau tidak, apa makin soleh atau tidak, gitu. Kalau anak kuliah, ya khawatir itu di kampusnya gimana ya, jauh dari kita, misalnya anak Anda kudu kos di Jogja ya, karena dia kuliah di sana. Ada khawatir, justru kita punya kekhawatiran itu, ya. Khawatir umur saya berapa lagi ya, terus kalau saya meninggal apa sih yang harus saya bawa ya. Itu sebenarnya justru sesuatu yang bagus. Kekhawatiran, tapi kekhawatiran yang bagus itu yang melahirkan perilaku produktif. Ya. Contoh, saya punya harta. Kalau saya meninggal khawatir anak teh berebut harta. Ah, udahlah, saya bereskan sekarang ini mumpung saya masih hidup. Akhirnya saya hibahkan. Itu contoh sederhana ya. Nah, itu kan khawatir yang produktif. Ya nggak? Khawatir ya anak-anak teh kalau kita sudah meninggal jauh dari agama. Nah, setiap kali ada kesempatan, ketika kita makan, ketika kita jalan, kita sisipkan. Nah, kalau ayah ibu udah nggak ada, kamu harus makin soleh ya. Kamu harus terus saling bantu sama kakak adik kamu. Karena kan nanti kalau mama sudah tidak ada, papa sudah tidak ada, ya jangan sampai kalian itu malah tidak saling membantu. Siapa lagi coba yang harus saling membantu? Ya kalian. Nah, itu kegelisahan yang produktif. Ya nggak? Kalau misalnya saya punya usaha, ya, saya gelisah, khawatir nih. Ini saya tidak mau sampai mem-PHK karyawan. Gimana? Saya putar otak. Gimana caranya supaya saya tidak mem-PHK karyawan. Begitu. Itu namanya gelisah, khawatir yang produktif. Jadi kalau Anda punya kegelisahan hati, itu tinggal di-manage bagaimana produktif gitu. Duh, misalnya gini, pernah nggak Anda lihat ada orang yang sakit ya, sampai mohon maaf, dia itu merepotkan seluruh keluarga gitu ya. Ya merepotkan, misalnya harus dibantu anak-anaknya segala. Terus kita tuh gini, aduh ya Allah, saya bermohon jangan sampai saya merepotkan anak-anak saya gitu. Beri saya kekuatan agar saya bisa sehat gitu. Nah, saya khawatir gitu bahwa di usia tua saya merepotkan anak-anak. Di usia tua saya merepotkan orang lain. Saya mohon kepada Allah untuk diberi kesehatan. Berbarengan dengan itu, saya berusaha hidup sehat. Kenapa? Ya, karena tadi khawatir saya merepotkan orang lain. Itu khawatir produktif gitu loh. Jadi tolong sahabat percikan iman, semua orang itu ada kekhawatiran. Semua orang itu ada kegelisahan. Mari kita manage kegelisahan dan kekhawatiran itu menjadi produktif. Kita melakukan sesuatu yang sifatnya mengantisipasi.
Jangan sampai kekhawatiran itu terjadi. Nih ibu-ibu, kalau ibu-ibu sekarang dapat rezeki dari suami dengan rutin, manage dengan bagus. Anda khawatir, satu saat suami saya kan nggak sebagus ini penghasilannya. Suatu saat dia pensiun, suatu saat dia menua. Nah, makanya kan tidak sedikit ibu-ibu yang ketika suami pensiun, ya padahal dulu dia bergelimang dengan harta. Karena ibu ini tidak pandai mengatur uang. Tiap ada duit dari suami habis, ada duit habis ya. Digunakan untuk hal-hal yang konsumtif dan kemewahan. Wah, pokoknya ketika suaminya bergelimang dengan harta, tas yang mahal-mahal, baju yang mahal-mahal, hidupnya penuh kemubaziran. Begitu suami sudah menua, sudah pensiun, dia nggak punya tabungan. Dia tidak punya aset dan tidak punya investasi. Apa tuh? Nah, makanya untuk adik-adik sekalian, ketika kita bisa menghasilkan rezeki yang bagus, sok manage ya. Boleh kita menikmati, tapi sisihkan untuk masa tua kita ya. Kita punya aset, kita punya simpanan yang sifatnya produktif. Ingat, manusia nggak selamanya kuat, ada saat lemah. Kita tidak selamanya bisa menghasilkan rezeki yang berlimpah, ada saat mengalami penurunan. Itu namanya kekhawatiran produktif. Makanya kita tuh disuruh oleh Allah untuk memikirkan masa depan. Nah, terutama bagi rekan-rekan yang sekarang, wah, kata orang Sunda mah ceyah gitu ya. Ceyah itu, wah, segala bisnis tuh untung gitu dia. Nah, tolong ya. Ada saat masa orang itu mengalami penurunan, boleh karena fisik, boleh karena keadaan. Ingat loh, waktu belum COVID, banyak yang, wah, bisnisnya luar biasa. Sekarang lemah bahkan kolaps. Nah, kalau orang ini saat dia dulu maju, dia berinvestasi, maka di tengah kondisi sekarang ini dia nggak menderita-menderita banget, tapi ada simpanan. Itu Islam, saudara-saudara. Itu ajaran agama kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan yakhafu 'alaihim falyattaqullah. Kamu harus mengkhawatirkan mereka. Takwa kamu kepada Allah. Nah, gitu ya. Hebat nggak ajaran Islam? Hebat, saudara-saudara. Mengajari kita untuk mengantisipasi keadaan-keadaan. Itulah dahsyatnya ajaran agama kita. Semoga kita bisa mengamalkannya. Ya. Semoga kita bisa mewujudkan ajaran Islam yang sangat agung dan mulia ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab.